bukan nuranimu kawan. Lihat mereka belum cahayamu. Sudahkah kau dengar suara hatimu membisikkan cinta? Sudahkah kau dengar suara hatimu membisikkan cinta? Oke, judulnya apa tadi bro? Lagunya? Bisikan cinta. Oke ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih ya seputar literasi dan kehidupan. Jadi sekarang nih sore-sore di Pontianak ya, sore-sore di Pontianak. Setelah berapa minggu kemarin di Bentiang dan Tengon? 3 minggu 3 hari. 3 minggu 3 hari, berarti 24 hari. 1 bulan kurang 3 hari. 1 bulan kurang 3 hari ya. Pokoknya itulah ya. Ya. Oke ya, jadi kenalan dulu singkat nih. Ya, ini Bro Awang ya, betul ya? Betul. Ya. Awang asal dari mana? Dari Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Sudah berapa lama di Kalimantan Barat? Kalimantan Barat tanggal 13 bulan 5. 13 bulan 5 ya. Awang tuh udah berapa kali masuk penjara? Cuman 5 kali. Cuma 5 kali. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Kita ketemu lagi. Nggak nambah kan sampai 6. Total selama 5 kali masuk penjara, di total di dalam itu berapa tahun? 10 tahun 7 bulan 10 tahun 7 bulan ya. yang dijalani. Yang dijalani ya. Oke ya. Bro Awang ya, nanti kita ngobrol ya. Lalu Bro Reno. Bro Reno sudah berapa lama di Kalimantan Barat? 26 Desember nanti 2 tahun lah pas. 2 tahun ya. Singkat bro, singkat masa lalu gimana? Masa lalu nggak baik ya, buruk. Nggak pernah di penjara sih, cuman pecandu heroin, pecandu brutal. Buruk lah, pernah nggak punya tujuan hidup lama, lalu nggak ngerti tentang makna hidup, nggak ngerti ngejalanin hidup, akhirnya ya gitu-gitu aja hidup, nggak ada maknanya. Oke ya, jadi ini apa ya? Ini ngomongin tentang kehidupan sih ya. Kita cerita masa lalu bukan untuk bangga dan ngangkat buruknya masa lalu seseorang, tapi ngomongin tentang tujuan hidup gitu ya. Nah, terakhir Bro Gali, ya asal dari mana? Lahir besar di Bali. Kalau asal sih bingung ya. Asal bingung ya. Asal bingung karena lahir besar di Bali, orang tua Jawa. Ada Bro Jawa ya. Terus apa masa lalunya apa nih? Masa lalu ya masa lalu yang sangat kelam. Di penjara 8 tahun kasus narkoba. 8 tahun ya. Di 2 lapas ya jalanin Dua ya. lapas yang berbeda. Di Kerobokan dan di Bangli ya. Nah, oke ya. Jadi sore ini kita ngobrol-ngobrol sama orang yang masa lalunya buruk ya. Masa lalunya buruk, tapi sekarang ini mereka jadi apa ya? Jadi cahaya buat anak-anak di pedalaman. Kalau Bro Reno dan Gali udah ke banyak pedalaman, udah ketemu ratusan mungkin ribuan anak. Nah kalau Bro Awang ini karena baru, jadi baru ke daerah Bentiang dan Tengon ya. Tahu, ingat nggak berapa kampung yang didatengin sama Awang selama 1 bulan kurang 3 hari itu? Kadik 1, Tengon Upas, Iya. Tengon Plai, Bentiang, 4 kampung. 4 ya? 4 ya, oke 4 kampung ya, itu di ujung ya. Nah jadi boleh cerita nggak ya selama hampir 1 bulan itu di pelosok-pelosok itu ngapain? Bro Reno ya. Ngajar baca. Emang guru? Bukan. Bukan guru tapi ngajar baca? Iya, ngajar baca. Jadi banyak anak-anak di pedalaman itu nggak bisa baca. Ya sebetulnya itu sih ya bukan rahasia ya. Bukan rahasia, itu bukan cuma obrolan di tempat yang gelap. Ya itu obrolan di warung kopi, bahkan topik nasional, tapi kok jadi ngajar gitu. Kenapa mau ngajar? Awalnya dulu kan ada 1 orang anak yang tinggal sama kita di sini.
Anak ini karena satu kondisi medis, dia harus berobat, lalu tinggal dengan kita kan, tinggal dengan kita beberapa bulan itu, dan anak ini nggak bisa baca. Lalu sambil mengisi waktu luang ngajar baca lah. Oke. 2 minggu tuh efektif. Namanya Gilbert ya. Namanya Gilbert. Oke. Nah, kalau boleh disebut namanya Gilbert. Lalu itu pertama, kedua sebenarnya itu yang kedua. Yang pertama itu selama saya keliling kampung dengan Rob Borneo dengan Ronaldo, fakta bahwa banyak anak-anak tuh nggak bisa. Hampir semua, bahkan bisa dibilang semua kampung anak-anak pasti ada yang nggak bisa baca. Bukan yang kelas kecil ya, tapi kelas 3, 4, 5, 6. Jadi dua hal ya, keliling pelosok-pelosok dan bertemu banyak anak tidak bisa baca, yang mana itu buruk, berarti dia akan terus sekolah dan tamat tanpa tuntas pendidikannya, lalu jadi orang dewasa berkarya atau bekerja tapi nggak kompeten. Nah yang kedua karena ketemu satu anak itu ya, rupanya ngajarinya total waktu itu berapa lama ngajarin membaca sampai dia bisa? Sebenarnya 2 minggu. Jadi anak ini kan sebenarnya udah tahu abjad. Jadi kebanyakan anak pada umumnya yang di pedalaman ya khususnya baru tahu abjad itu biasanya dia hafal A sampai Z diurut ya. Kalau diurut A B C D E bla sampai Z lah. Lalu begitu huruf itu diacak seret Lupa ya. dia nggak Jadi bisa. menghafal aja ya. Iya menghafal. Nah, dari memperbaiki pemahaman dia tentang abjad sampai lancar itu 2 minggu. Jadi sebetulnya kalau ada anak sampai kelas 6 nggak bisa baca, waduh itu sebetulnya susah juga diterima ya. Susah dimengerti. Tapi nggak usah diomongin lah, nggak enak. Susah ya. dimengerti, Susah bro. dimengerti. Harusnya tidak pernah terjadi Harusnya ya. nggak terjadi. Iya. Karena itu hal yang sederhana. Oke. Sama kayak ini bro. Misalkan gini lah, kita ngajar anak usia 2 tahun ya, sepeda roda 2, pasti nggak bisa. Iya. Tapi kalau kita ajarin anak 5 tahun ngajarin sepeda roda 2, kemungkinan besar dia bisa. Jadi memang udah usianya bisa baca, bisa. Itu dari sedikit ya dari Bro Reno. Banyak nih sebetulnya. Nah kalau Bro Gali, apa yang Gali lihat setelah keliling-keliling ketemu anak-anak? Yang saya lihat tuh banyak sekali anak-anak yang dari kelas 4 ya, 4, 5, 6 bahkan SMP belum bisa baca. Dari situlah ya tergerak hati untuk membantu anak-anak yang belum bisa baca, kita membantu agar mereka lancar membacanya. Ya, jadi mengajarkan sesuatu yang kalau kita cerita ke kota bingung ya. Iya. Kok nggak bisa baca gitu kan. Padahal anak-anak yang lain usia SD itu udah belajar bahasa asing. Nah, Bro Awang ya, kok bisa gitu kan? Kok bisa ke pedalaman? Ya kalau awalnya sih sedikit pun saya nggak punya cita-cita apa. Nggak ada bayangan ya? Nggak ada bayangan sama sekali. Jadi ya seperti kata Bro Galih tadi mungkin sudah jalannya nggak begini. Iya, Ya. sudah jalannya ya. Ya, dalam sih sebetulnya kalau sudah jalannya ya. Oke ya, kita fokus ngobrolin yang hampir 1 bulan di Bentiang dan Tengon gitu ya. Gimana respon anak-anak dan masyarakat di sana waktu mereka tahu nggak sih kalau kalian ini ex-napi atau punya masa lalu yang suram gitu? Tahu nggak? Hampir semua tahu. Nah, bagaimana respon anak-anak begitu kalian datang dan ngajar dan gimana respon orang dewasanya? Bro Reno gimana? Beda-beda ya setiap. Ada yang orang dewasanya sebenarnya semuanya menerima. Oke. Semua, tapi beberapa orang dewasa itu seperti melihatnya hanya ini ada tamu lalu diterima dengan baik, tidak diperlakukan buruk, yang terburuknya gitu. Tapi kalau berkaitan dengan apa yang kami kerjakan nih, saya pernah melihat kampung yang lebih responsif masyarakat. Gimana tuh? Misalkan gini, ada sekolah ya, kan kita kerjasama dengan sekolah. Lalu di sekolah ini ada perbincangan dengan para pengajar, kepala sekolah. Lalu ada kepala sekolah yang pernah menceritakan visinya tentang pendidikan. Dia sampai berbicara ke filosofi pendidikan.
Dan memang anak-anaknya ini beda dengan anak-anak yang pokok pendidikannya tidak terlalu Ya, terbeban lah ya. iya, Tidak tertarik. tidak tertarik dengan pendidikannya. Akhirnya banyak anak-anak itu yang biasa-biasa aja, dia tidak tertarik. Jadi intinya datang ke pelosok dengan mereka tahu status kita, mereka tetap menerima ya. Orang-orang di pedalaman baik-baik ya. Mereka tertarik. apalagi karena responnya anak-anak. Oh. Anak-anak itu kan antusias. Antusias, ya. Mereka heboh. Saya ada lihat tuh nangis ya, Iya, ditinggal ada- nangis ya. ada nangis. Minta ikut gitu ya, ikut Iya. dong, Iya. ikut dong. Mereka sedih. Kenapa nggak dibawa aja gitu? Kalau saya Kalau muat sih ya kita bawa, kalau sama karung-karung di belakang. Kalau gua sih muat kan. Cuma orang tuanya boleh nggak ya? itulah. Oke. Ya, jadi antusias ya, antusias. Ya buat teman-teman yang ngebayangin gimana ya, harus mencoba ya. Iya. Betapa mereka membutuhkan, menerima, dan betapa mereka itu sangat hangat sih. Ya, seperti itu. Nah, kalau Bro Awang punya perasaan minder nggak sih kadang-kadang? Ya, tiba-tiba ngajar gitu, kayak siapa kamu gitu kan, kayak Kalau awalnya bukan minder, Bang ya. Saya rasa lucu. Iya kan? Iya. gimana lucunya? Lucunya begini. Saya ini bekas napi. Sekarang apa ngajar anak-anak? Karena Nggak kebayang ya. Nggak kebayang Kalau sama teman-teman Awang yang masa lalu tahu begitu, mereka bingung nggak ya? bingung semua ini. Ada kontak ya. Banyak kontak. Mereka banyak. gimana ngomongnya? Ya ada yang kerja apa kamu di sana? Aku bilang begini. Nggak salah gak kamu? Nggak sakit gak kamu? Dia bilang begitu semua. Iya, karena soalnya naik motor ya, Nah, jalannya jelek, terus nggak ada sinyal ya. Bisa kamu hidup kayak begitu dia bilang ya kan? Oke. Heran semua. Nah, terus kalau Gali ngelihatnya apa sih harapan Gali buat anak-anak ini? Kan anak-anak di pedalaman ini mewakili anak-anak yang lain di seluruh Indonesia yang tidak dapat akses pendidikan dengan baik. Ya saya berharap sih anak-anak di pedalaman ini bisa sama ya dengan anak di kota. Dapat hak yang sama Hak ya. yang sama, dapat pendidikan. Memungkinkan nggak sih? Ya, kalau memungkinkan itu sih ya masih terlalu Enggak ya. ya, tapi Nggak usah memungkinkan, mendekati bisa nggak? mendekati sih bisa. Bagaimana caranya? Menurut Jadi- pandangan Gali? Jadi ya kita menanamkan juga attitude, moral dan pandangan mereka itu supaya mereka itu punya pandangan tuh ke depan tentang pendidikan. Terus, ya supaya mereka itu mau sekolah ya setidaknya S1 lah. Ya S1 aja sudah merubah satu kampung gitu. Jadi satu anak yang sudah S1 dia bakal merubah satu kampung. Jadi ya yang lainnya pasti bakal mengikut kan. Kalau dia ikut akhirnya ya Saya nangkep. Jadi kan kita ngajarin mereka ya attitude dan lain sebagainya. Berarti kan kita harus ketemu mereka. iya. Betul ya? Betul. Nah, kalau kitanya cuma 5, berarti sangat sedikit kampung yang berarti datangi. kitanya harus rame ya. Iya. Nah, ya jadi salah satu tujuan kita buat video ini ya biar nyebar sih. Biar kitanya itu jadi belasan, puluhan, ratusan, ribuan. Ya, seperti itu ya. Dan itu bisa untuk mendekati ya. Oke ya, seperti itu. Terus Awang, kalau Awang ketemu teman-teman Awang yang lain, ya kan, Awang mau nggak ngajak mereka untuk mengerjakan ini? Mau sekali. Terus apa yang akan Awang katakan ke mereka biar mereka mau ikut? Setidaknya begini Bang. Kalau saya sih, andaikan ini terjadi sama anakmu, Oke. ya kan? Jadi diajak berpikir Nah, kalau kamu yang ngalami. ya betul. Betul ya. Kalau saya sih begini. Ya, oke ya. Jadi ya empati ya. Ya. Empati gitu ya. Terus Bro Reno apa ya? Gimana sih menurut Bro, kan di setiap kampung itu ada sekolah ya. Iya kan? SD itu pasti ada. Ada. Kalaupun tidak ada, kemungkinan di kampung sebelah ada. Ada guru. Kita tahu banyak keterbatasan, tapi apa yang Bro mau omongin? Jadi banyak sih. Banyak guna-gunanya. Sebenarnya
Mungkin saya mulai dari awal kan. Jadi yang tadi saya bilang saya terinspirasi dari satu orang anak itu, lalu ada beberapa kampung yang saya melihat, bukan beberapa kampung ya, hampir semua kampung yang pernah saya datangi sama bro itu bermasalah anak-anaknya dengan membaca. Lalu saya dulu kan responnya marah, Iya. kesel kan, kok Kenapa? iya kenapa kok Tidak bergerak. iya kok bisa anak SD naik kelas ya nggak bisa baca, kelas 4, kelas 6 loh nggak bisa baca. SMP bro. Ya, SMP benar. Pernah ketemu ada satu video kami itu anak SMP tuh nggak bisa baca. Kelas 1. Marah kan, kesel. Marahnya pasti sama guru. Kenapa kok gurunya tidak mengajar dengan baik? Lalu kedua itu kepala sekolah. Kenapa kok kepala sekolah mengizinkan ketika ada gurunya menilai bahwa anak ini bisa layak untuk naik kelas atau lulus dari sekolah. Lalu yang terakhir itu saya marah dengan orang tua. Kenapa kok orang tua diam ya anak-anak ya tidak terdidik dengan baik. Pokoknya marah ya. Marah lah. Lalu sampai pada kesimpulan saya nih marah dengan sikap mereka itu nggak menyelesaikan masalah. Bahkan saya marah sama pemerintah kan. Kenapa kok sistem pendidikan di Indonesia itu nggak berjalan dengan baik? Di mana pemerintah? Ya di mana pemerintah? Kok ya kita tahu lah pemerintah kita banyak kepentingan kan. Ketika orang-orang naik banyak kepentingan yang terjadi, akhirnya anak-anak jadi korban. Nah, daripada saya menyalahin pemerintah, saya nyalahin orang tua, saya nyalahin Capek ya bro. capek. Malah tuh butuh tenaga bro. Benar capek. Dan itu nggak menyelesaikan masalah kan, malah menimbulkan masalah baru. Ya, saya jadi penggerutu lah. Jadi mendingan loh, saya nyalahin diri saya aja. Saya punya waktu, saya tahu masalahnya. Bagaimana bro nyalahin diri bro? Ya kenapa kok nggak saya aja yang baca? Kenapa nggak ambil bagian? Tolong yang lain salahkan diri kalian. Nah lalu bicara tadi bro, multiplikasi ya. Jadi memang kan yang kita kerjakan ini awalnya. Idealnya itu 2 minggu kan, karena lihat si Gilbert itu ya. Gilbert ini sebenarnya 2 minggu itu privat tuh. Iya. Jadi pagi saya mengajar, dia bangun setelah sarapan dia baca, dia baca, lalu siang dia tidur, bangun tidur jam 4 dia baca lagi. Sebelum tidur dia baca lagi. Satu hari 3 kali, katakanlah minimal 3 jam satu hari. Privat, ada yang membimbing. Nah anak-anak ini nggak privat. Betul. Lalu Dikumpulin rame-rame. Nah, rame-rame. Jadi sebenarnya idealnya 2 minggu. Nah, katakan begini dulu, tadi bicara multiplikasi. 2 minggu di kampung pertama sampai katakanlah 5 kampung itu. Udah 5 kampung, berarti kan udah berjalan 10 minggu. Yeah. Kalau misalkan kami hanya berdua atau bertiga, kita nggak bisa jalan pisah 2 kampung. Yeah. Tapi kalau ada 4 orang, Bisa bagi 2. benar bisa bagi 2. Nah ini multiplikasi sebenarnya. Nah ini sebenarnya yang kita suarakan dari pertama kali kita mulai keliling. Berharap ada masyarakat lah yang melihat ini, lalu ya liburan lah daripada uangnya dipakai buat ke Bali gitu kan, maksudnya bukan apa, di Kalimantan juga banyak kan. Banyak sekali Sesekali liburannya liburan yang berbeda ya bro. iya benar, banyak loh di Kalimantan tuh Bagus itu ada air terjun apa? Namanya Ungkanan. Bagus nggak? Gua belum lihat. Jadi bisa liburan bisa ngajar. Itu keren banget. Oke. Ini kan Sekali. akan dilihat teman-teman kita nih, ya kan akan dilihat teman-teman kita. Ya berharap ya mereka nanti follow IG-nya Bro Reno, Bro Gali. Awang punya IG nggak sih? Hah? Ada? Jangan-jangan IG-nya masih di sel. Jangan-jangan IG lamanya dihapus semua apa, dengan tato dengan apa, dan bisa cek IG-nya lo Borneo. Ya, jadi ini kita nanti mau sering-sering nge-podcast begini sih. Biar pelan-pelan ngasih info ke teman-teman ya, misalnya teman-teman masa lalunya buruk ya, ex-napi atau pecandu. Teman-teman ini buktinya bahwa hidup bisa sangat berubah. Kita bisa kaget, kok aku ada di pedalaman, bawa motor di belakang buku. Kalau dulu kan, kalau dulu kan ya capek mikir dapat duit dari mana, make gimana. Sekarang tuh kayak ini kok anak bandel amat, ini gimana ngajarin. Kita pulang tau gak bro? Pulang ini kita ngomongin beda. Itu tukang sayur kayaknya.
motornya bagus sih, kanan kiri ada tapi. Udah beda ya obrolannya ya. Iya. Nah, ya kayak Gali sendiri apa ya? Bagaimana kegiatan ini mengubah diri Gali sendiri? Ada nggak sih efeknya? Ada banyak ya efek yang saya terima. Jadi dari ya, perubahan itu tuh dari yang dulu yang sekarang tuh jauh berbeda. Kalau dulu jangankan main sama anak deket aja saya suruh jauh, nggak usah deket, ya nggak suka Nggak suka dideketin, anak? Nggak suka dideketin anak-anak, anak nggak yang suka. itu? Kalau itu Suka ya? itu suka. Oh. Jadi ya dideketin anak tuh kayak risih ya kan. Sekarang rindu sekali. Deket anak-anak yang ayo sini Iya, kita main sulap. Jadi ya permainan kita di pedalaman tuh ngibur anak-anak juga kan kita ya sulap yang Di kecilan tengah lah. mereka ya. kita merasa keren. Ya, saya dapetin banyak keajaiban di pedalaman dengan anak-anak dan masyarakat yang agak susah diceritain ya. Kita simpen sendiri. Ya, saya ngalamin hal-hal yang kadang saya nggak sadar gitu. Ya, tapi perjalanannya, capeknya, dorong motornya, diterima masyarakat, mandi di sungainya, lalu ngajarnya, ya jadi itu oke banget. Terus Awang sendiri ke depannya, Awang akan masih terus ngerjain ini? Sampai tak terbatas kalau saya. Terus ya? Kenapa mau ngerjain terus? Kalau saya pribadi buat gantiin waktu saya yang sia-sia selama 10 tahun 7 bulan itu? 10 tahun 7 bulan. Itu kan yang sia-sia di penjara, sia-sia di luar penjara banyak juga kan? Curiga semua sia-sia loh, curiga semua sia-sia. Semenjak dewasa gitu. Bener, mulai Iya, betul. parah. Tapi bersyukur ya, Awang, Reno, sama Gali punya kesempatan. Wih, bersyukur sekali. Punya kesempatan ya bertemu dengan malaikat-malaikat di hutan Borneo itu. Iya kan. Matanya yang bercahaya, Nggak bisa senyumnya yang diceritakan. tulus Nggak gitu bisa ya. diceritakan. Ya maksudnya ya ini bagus ya, ini bagus. Jadi nanti bisa ngikutin kegiatan teman-teman ya, dan obrolan ini akan menginspirasi teman-teman yang lihat, dan efeknya akan ada puluhan, belasan, bahkan ribuan anak-anak yang nanti ketemu kita. Jadi kita ini jadi harus sehat nih ya, panjang umur semua, karena masih banyak anak-anak yang lain yang tidak pernah dikunjungi. Saya agak sedih, tadi saya dikabarin teman di satu SD, di satu pelosok 41 tidak naik kelas ya. 41 anak tidak naik kelas. Selain karena pandemi, tapi kadang-kadang di daerah ya mereka kurang diperhatikan. Ya jadi ini bahasa saya sih kok kayak sial ya lahir di pedalaman. Saya sampai agak bercanda, tapi ini cuman pikiran-pikiran konyol saya. Ya udahlah, adik-adik di pedalaman nggak usah dikasih potensi. Percuma suara bagus, percuma fisik yang baik, percuma otak yang encer kalau nggak pernah diberi kesempatan. Ya jadi ya Bro Gali, Bro Reno, Bro Awang, ya terima kasih ya bisa, walaupun nggak banyak anak ya, banyak bener yang belum terkunjungi, tapi terima kasih udah hadir gitu. Juga buat pejuang-pejuang yang lain ya, kita kenal beberapa tapi banyak kita nggak kenal ya, teman-teman yang berkarya terus ya. Cuman ini seruan juga sih, seruan juga buat yang lagi duduk nonton. Ya, yuk teman-teman kita lakukan sesuatu. Terakhir lah Bro Reno, sebelum kita selesai, apa pesan-pesan Bro buat teman-teman yang lihat video ini? Ya, anak-anak itu sebenarnya yang tadi Bro bilang punya potensi yang sama. Bahkan bukan dengan anak-anak yang di kota, tapi dengan anak-anak di seluruh dunia. Di luar negeri juga ya, mereka bisa berkompetisi. Benar, ya, cuman mereka nggak pernah punya kesempatan yang seimbang dengan anak-anak. Lalu mungkin saya ada kutip satu percakapan saya dengan teman waktu itu.
Ada satu temen nanya, kenapa kok bro mau lakukan ini? Karena kemiskinan dan kebodohan itu nggak akan hilang, akan tetap ada. Lalu memang benar, kemiskinan dan kebodohan itu akan tetap ada, nggak akan hilang. Bahkan mungkin kalau misalkan katakanlah kita kerahkan seluruh tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia, kita kumpulkan, tetap nggak selesai. Tetap nggak selesai. Tapi ini kan bukan tentang itu. Ini tentang mungkin buat saya ini hanya bermakna satu hari, satu minggu atau satu bulan. Tapi saya pernah melihat tatapan anakku yang bermakna, aku berharap kepadamu, aku percaya kepadamu. Itu kayak Ngomong, matanya ngomong ya, matanya ngomong ya. Matanya berbicara bahwa kehadiran saya bisa jadi bermakna seumur hidup. Ya. Jadi itu sih, mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa melihat ini dan mau mulai Pasti. ambil bagian. Oke ya kalau gitu, thank you ya buat Awang, Reno dan Gali ya. Sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya. Ada di tindakan kita, di pulau ini kita abdikan karya yang terbaik. Di sini kita pancarkan integritas negeri.